Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Pertarungan di medan pertempuran memuncak saat mantra Panglima tertinggi langit bertabrakan dengan pria berzirah emas. Hanya dalam sekejap, pria berbaju emas itu tampak terluka parah. Terlalu parah untuk seseorang sekuat dia. Bahkan Panglima tertinggi langit sendiri terkejut. Karena niatnya hanya untuk menghentikan, bukan membunuh. Tapi kenyataannya, pria itu menderita 2 luka fatal yang tidak diketahui orang lain. Luka itu bukan berasal dari mantra sang Panglima. Wang Lin yang berada paling dekat menyadari bahwa serangan Panglima belum menyentuhnya. Sesuatu yang lebih mengerikan telah melukai pria berzirah emas itu dari dalam. Mungkin akibat dengusan misterius yang sebelumnya terdengar dan mengguncang dunia. Sadar ini adalah saat emas, Wang Lin bertindak. Tanpa ragu dia melepaskan tangan dari genderang dan meraih pria yang nyaris tak berdaya itu. Dalam satu gerakan kejam, ia membanting tubuh lawan ke genderang iblis. Dentuman yang menggema bukan hanya suara alat musik. Itu adalah jeritan penuh kesedihan dari lengan kanan Wang Lin. Semua luka, penderitaan, dan kehilangan yang telah ia alami dikumpulkan dalam satu hentakan. Tubuh Ji Wusu, pria berbaju emas yang dulunya begitu ditakuti, meledak jadi kabut darah. Bahkan jiwanya ikut hancur. Dia pun lenyap dari dunia tanpa jejak. Bukan hanya dibunuh, tetapi dihapus. Semua ini terjadi karena 2 hal. Serangan misterius yang melukainya dari dalam, dan keputusan Wang Lin yang tepat waktu. Di kejauhan, pemuda misterius di atas perahu menyaksikan itu semua dan bergumam kaget. Sebelum tatapannya berubah dingin, menusuk menembus kehampaan kota iblis langit, seolah hendak mencari sumber dari semua ini. Di medan perang, Panglima tertinggi langit menatap Wang Lin dengan campuran keterkejutan dan rasa kagum. Seolah melihat versi mudanya yang memilih melawan takdir. 7 panglima lainnya juga tercengang. Bukan hanya karena kemampuan Wang Lin, tetapi karena satu fakta mengejutkan. Dia telah membunyikan genderang 15 kali. Genderang yang dulunya hanya mampu ditabuh maksimal oleh beberapa elit, kini dihancurkan rekornya oleh Wang Lin. Wakil Panglima tertinggi Suan bahkan merasakan kultivasinya yang telah lama mandek mulai bergerak maju karena perubahan hati yang dia alami melalui suara genderang Wang Lin. Tak hanya para jenderal, seluruh kota iblis langit sunyi. Para penonton bukan lagi memandang Wang Lin dengan terkejut, tetapi dengan rasa hormat mendalam. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pejuang sejati tanah roh iblis. Saat genderang ke-15 bergema, dentuman itu menyatu dengan langit. Petir meliuk, guntur menggelegar. Tapi semua tunduk pada kesedihan yang terkandung dalam suara itu. Kesedihan dari dalam hati Wang Lin yang menyatu dengan langit dan menggema ke seluruh kota iblis langit membuat siapapun yang mendengarnya tanpa sadar meneteskan air mata. Di atas perahu, wanita pemetik sitar mulai memainkan lagu duka yang lembut. Wang Lin menatap langit dan berbisik pelan, "Aku masih terikat." Dentuman itu bukan hanya pertanda kemenangan. Itu adalah manifestasi dari Dao Wang Lin, jalan yang ia tempuh sendiri dan menantang surga dan takdir. Bahkan Dao surga pun kini tergerak. Dentuman itu membawa satu makna yang lebih besar. Telah lahir seorang kultivator sejati yang cukup kuat untuk membangkitkan pembalasan ilahi. Pada saat ini langit di sekitar tanah roh iblis tiba-tiba diselimuti kegelapan. Dari kehampaan, seberkas cahaya merah turun dengan kecepatan yang mustahil dijelaskan. Lebih cepat dari apapun, aura menggetarkan jiwa mulai menyebar, menandakan turunnya sesuatu yang luar biasa. Pembalasan ilahi. Fenomena ini mengguncang para tokoh besar di seluruh penjuru alam semesta. Pada saat ini Sin diperlihatkan di planet Yanyun. Sang Maha melihat terkejut saat perhitungannya gagal menembus campur tangan kekuatan surgawi. Ia tahu bahwa pembalasan itu terjadi di tanah roh iblis dan entah bagaimana berhubungan dengan planetnya sendiri. Sedangkan di planet Dalau, Santo Pedang Ling Tianhao menyadari bahaya yang mengancam muridnya. Sementara itu di planet Darah, seorang kultivator kuat berambut merah membuka matanya dan bertanya-tanya soal keadaan anak Sisu. Semua merasakan satu hal, surga sedang murka. Di tengah peristiwa ini, Wang Lin berdiri di alun-alun kota kekaisaran langit, tepat setelah genderang iblis berdentang untuk ke-15 kalinya. Tubuhnya memasuki metamorfosis. Dia berada di ambang tahap ascenden. Sebuah ujian hidup dan mati di mana tubuh, jiwa, dan hati Dao menyatu. Tak ada jalan mundur. Berhasil berarti menjadi ascenden, gagal berarti mati. Langit berubah merah menyala, awan merah berkumpul bagaikan laut darah yang mengamuk. Di tengahnya, petir merah perlahan terbentuk, menandai kedatangan pembalasan ilahi. Seorang pemuda di atas perahu itu mengenali fenomena ini. Dulu dia menyembunyikan auranya agar tidak menarik hukuman serupa. Ia
Dia menyadari bahwa Wang Lin akan menghadapi ujian berat. Namun jika berhasil, dia tak akan pernah lagi terpengaruh oleh surga. Wang Lin berdiri tegar, menatap langit, mengenang semua pembalasan ilahi yang pernah ia alami selama 700 tahun perjalanan kultivasinya. Saat memurnikan bendera pembatasan, menyelamatkan Limuan, dan kini, karena keputusannya mempertahankan perasaan dan terus menentang langit, petir merah akhirnya turun seperti meteor, menyapu langit dan bumi dengan niat membunuh dari surga. Salju berdarah mulai jatuh, membekukan musim panas kota iblis langit. Setiap butirnya mengandung niat membunuh ilahi. Wang Lin tak gentar, ribuan segel kehidupan mengelilinginya. Dia memanggil bendera pembatasan dan menciptakan tornado hitam pembatasan untuk melawan petir. Tabrakan besar pun terjadi. Suaranya menggelegar begitu dahsyat hingga banyak orang pingsan. Dan bahkan para jenderal iblis pun terdampak. Namun badai pembatasan runtuh di hadapan kekuatan petir ilahi. Tetapi Wang Lin tidak menyerah. Dengan pekikan menantang, dia berkata, "Langit ingin membunuhku, tetapi aku ingin menghancurkan surga." Kemudian dia melepaskan 100 jari kematian sekaligus. Berdiri di atas tumpukan batu giok surgawi, tubuhnya menyerap energi spiritual surgawi yang luar biasa. Serangan mautnya membentuk sinar cahaya hitam besar dan melesat ke arah petir merah. Cahaya matanya menusuk awan dan langit kembali bergemuruh seakan menjawab tantangannya. Pada saat itu, Wang Lin bukan hanya seorang kultivator, melainkan sosok yang dengan penuh keberanian melawan kehendak surga itu sendiri. Pada saat ini langit mengamuk. 100 jari kematian milik Wang Lin menerobos angkasa, memancarkan sinar kehancuran yang langsung berbenturan dengan petir merah pembalasan ilahi. Dentuman keras mengguncang langit seolah-olah surga hendak turun. Namun meski jari kematian menyerap banyak energi kehidupan, kekuatannya masih kalah oleh petir merah yang menggila dari langit. Melihat sinarnya kalah, Wang Lin tidak gentar. Rambutnya berkibar liar saat dia melepaskan semua segel kehidupan dan mengubahnya menjadi lebih dari 3.700 helai energi pembantaian. Dengan satu gerakan tangan, semua energi itu menyatu membentuk naga hitam pembantaian. Sosok mengerikan yang menggambarkan tekad Wang Lin untuk menantang langit. Sorot matanya merah menyala. Tak sekedar niat membunuh, namun hati yang siap membantai segalanya, bahkan surga itu sendiri. Naga pembantaian meraung, melahap kilat merah dalam sekali tebas. Namun surga tak bisa ditaklukkan semudah itu. Naga itu hancur, tapi keberaniannya berhasil memperlemah kilat surgawi yang tersisa. Lalu tepat saat petir menyerangnya langsung, cahaya hitam muncul di jari telunjuk Wang Lin. Dengan suara lirih namun tajam, dia berseru, "Jari iblis!" Tubuhnya langsung diselimuti energi spiritual iblis. Bahkan bukit giok surgawi di bawah kakinya berubah menjadi hitam, menyatu menjadi lautan energi spiritual iblis. Kali ini jari iblis yang dia gunakan bukan sekedar teknik. Ini adalah penyaluran dari seluruh keberadaannya. Tekad, penderitaan, dan kerinduan terhadap Limuan. Semua tumpah dalam cahaya hitam di ujung jarinya. Ledakan dahsyat pun terjadi saat cahaya hitam menabrak petir merah. Getaran menyebar dari langit ke bumi, membuat kota iblis langit terguncang hebat. Bangunan runtuh, tanah merekah dan orang-orang terlempar. Para jenderal iblis dan panglima tertinggi segera mundur. Kecuali panglima tertinggi langit yang hanya menghela nafas, dia melemparkan sebuah botol giok ke arah Wang Lin dan kemudian pergi. Bentrokan dahsyat itu akhirnya menetralkan petir merah. Namun Wang Lin masih berdiri tegak, wajahnya pucat, menggenggam botol yang berisi 1 pil namun belum dia minum. Dia masih menatap langit karena dia tahu ini belum berakhir. Dan benar saja, awan merah tidak menghilang. Ketenangan aneh justru menyelimuti langit, menciptakan tekanan tak kasat mata. Pemuda misterius di atas perahu mulai panik. Dengan wajah serius, dia melangkah ke langit, berniat membawa Wang Lin kabur. Tapi begitu tangannya terulur, dia terdiam. Dia sudah dikunci oleh langit. Aku tak bisa memindahkannya. Dengan ekspresi getir, pemuda itu menggandakan dirinya menjadi 8 dan menyebar ke 8 kota sekitar untuk mengaktifkan formasi teleportasi demi menyelamatkan penduduk. Saat tugasnya selesai, langit pun bergerak. Kekuatan surga akhirnya turun. Awan merah berkumpul dan tekanan ilahi melanda kota iblis langit. 1 inci turun dari langit, menyebabkan bumi pecah. Bangunan runtuh, bahkan gelombang kecut tak mampu bergerak di bawah tekanan tersebut. Wang Lin terhuyung, tubuhnya seperti dihancurkan dunia. Namun dia tetap berdiri. "Aku tidak akan menyerah," serunya lirih penuh tekad. Langit menjawab dengan guntur. Turun 3 inci berturut-turut. Kota kekaisaran porak-poranda. Istana hancur jadi debu. Hanya menyisakan genderang iblis. Langit seakan ambruk dan kekuatan surga menuntut satu hal, penyerahan mutlak. Tapi Wang Lin menolak tunduk. Dan saat semua runtuh, tiba-tiba suara ledakan kemarahan menggema dari bawah tanah. Apa yang muncul dari kedalaman itu? Apakah masih ada kekuatan yang belum terungkap?
Ataukah pemberontakan Wang Lin baru saja dimulai? Di tengah kehancuran ibu kota negeri iblis langit, akibat turunnya pembalasan ilahi, suara amarah membahana dari dalam tanah. Suara-suara itu milik 5 lelaki tua berambut putih yang tiba-tiba menyeruak dari dalam tanah bersama gelombang kejut mengerikan. Tubuh mereka kurus, namun penuh kekuatan spiritual iblis yang purba. Aura mereka saja sudah cukup membuat langit bergolak hebat. Sementara itu, Wang Lin berdiri di pusat kekuatan surga. Tubuhnya remuk dan kakinya menancap dalam ke bumi. Tekanan dari langit terus menghantam jiwanya. Tetapi dia tetap menatap langit tanpa gentar. 5 lelaki tua itu tak hanya tak terguncang, tetapi malah menertawakan kekuatan surga. Mereka saling berdebat konyol, seolah tekanan langit hanyalah lelucon bagi mereka. Namun begitu awan merah turun lagi, bumi langsung pecah. Wang Lin sepenuhnya tertanam di bawah tanah. Tubuhnya hancur dan meridiannya rusak parah. Kelima lelaki tua itu juga terbanting kembali ke tanah. Dalam kehancuran itu, sebuah suara misterius menggema dalam kesadaran Wang Lin. Suara yang menyebutkan bahwa dia adalah manusia pertama yang berjalan di jalur dewa kuno. Suara itu berasal dari sosok yang mengaku sebagai iblis kuno, makhluk purba yang pernah memiliki kekuatan untuk menantang dao surga. Makhluk itu menjelaskan bahwa dulunya ia adalah bagian dari Ordo Kuno, ras awal yang berani menentang surga dan bertahan dari pembalasan ilahi. Namun Ordo itu terpecah menjadi 3 cabang, Dewa Kuno, Iblis Kuno, dan Setan Kuno. Dia sendiri terbangun di dalam sebuah genderang iblis dan sejak itu terbatas dalam jangkauan, mengajar melalui ilusi dan menciptakan danau naga. Ada 8 makhluk seperti dia di negeri-negeri lain, dan kini mereka saling mengincar satu sama lain untuk menjadi utuh kembali. Dia menawarkan sebuah perjanjian kepada Wang Lin, bantuan untuk memulihkan tubuh dan kekuatan. Sebagai imbalannya, Wang Lin harus mengambil 8 relik suci dari negeri lain. Wang Lin mempertanyakan alasannya dipilih, dan Iblis Kuno menjawab bahwa hanya Wang Lin dengan tubuh dan hati daunnya yang kuat yang bisa menahan kekuatannya. Setelah berpikir panjang, Wang Lin menyetujui perjanjian itu. Seketika tubuh Wang Lin mulai pulih dengan kekuatan yang luar biasa. Meridiannya tersambung kembali, tulangnya diperkuat, dan energi spiritual surgawi mengalir deras dalam dirinya. Tak lama kemudian, dia muncul dari dalam tanah. Dia berdiri tegak, terbang ke langit dengan aura iblis yang menggetarkan. Kelima lelaki tua yang tadinya mengejek surga kini terdiam terpana. Salah satu dari mereka mengenali aura yang menguar dari tubuh Wang Lin. Itu adalah aura leluhur. Sebuah ilusi raksasa setinggi 1000 kaki terbentuk di belakang Wang Lin. Bertanduk 2, berkulit ungu gelap, dan memancarkan aura kegelapan murni. Pada saat ini awan merah bergemuruh keras, seakan mengakui kehadiran sesosok iblis kuno yang telah lahir kembali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.